Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Yuni Hartati, nomor peserta 201199458861, NIM 30405046. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 3, tahun 2023. LPTK Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada fase E kelas 10 materi peranan virus. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Iya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, seger sekali ya kalian hari ini. Alhamdulillah ya kalian sudah ada di kelas ini. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Nadia, minta tolong untuk berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa. Iya. Selanjutnya coba dilihat dulu di pinggir-pinggir bangku kalian ada sampah, rapikan juga tempat duduknya ya. Ya. Ya, sebelum kita ke materinya, Ibu absen dulu ya. Apa nih kira-kira yang enggak masuk? Destira, Fiona, Salsabila Salim, Zahida, Nifa, Emi, Rindi, nggak masuk ya. Kenapa ini Rindi? Oke. Dea, sakit juga. Tiara, Nadia, Luna, oke. Alsa, ya hadir. Yang nggak masuk itu Dea sama Rindi ya, sakit. Minggu lalu, ada yang masih ingat nggak kita itu belajar tentang apa? Bu, kita belajar tentang virus. Kita itu belajar tentang virus. Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri dari virus? Bu, virus adalah termasuk makhluk peralihan antara benda hidup dan benda mati. Virus tidak akan hidup tanpa sel inang. Jadi beberapa tahun lalu kita itu ada pandemi ya, namanya pandemi COVID-19 ya, COVID-19. COVID ini disebabkan oleh apa sih? Ya Luna, silakan. COVID disebabkan oleh virus SARS-CoV, di mana virus ini dapat menyebabkan kematian karena menginfeksi tubuh kita dan bereproduksi dengan cepat. Jadi, sistem imun kita belum mengenali virus tersebut sehingga tubuh kita belum bisa melawan virus tersebut. Ya, jadi tadi menurut Luna, COVID-19 itu menyebabkan banyak yang meninggal karena sistem imun tubuh kita itu belum mengenali virus tersebut. Jadi virusnya itu menyerang ke tubuh kita ya, itu. Ya, oke. Terima kasih ya untuk Julia, Destira sama Luna sudah mereview untuk pertemuan kita minggu lalu. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan virus dan teknologi yang berkaitan dengan peranan virus. Jadi nanti dengan membuat rumusan masalah dan menemukan solusi, pencegahan serta pengobatan akibat infeksi virus dari hasil menelaah artikel dengan tepat.
Ya, jadi hari ini kalian akan melakukan diskusi ya, diskusi dengan kelompok. Nanti Ibu akan membagikan artikel yang sudah Ibu siapkan. Ya, jadi kalian diskusi berkelompok. Tapi sebelum kalian berdiskusi, Ibu minta kalian untuk memperhatikan video di depan. Video ini tentang virus ya. Coba diperhatikan dulu ke depan ya. Sejak pandemi COVID-19, pastinya kamu jadi tidak asing lagi dengan yang namanya virus. Tapi kamu ngerti nggak sih apa itu virus? Ternyata unik dan menarik loh, walaupun sering menimbulkan masalah bagi manusia, seperti kasus pandemi ini. Yuk kita simak, kita bahas dulu sejarahnya ya. Virus kan kecil sekali ukurannya, tidak terlihat langsung oleh mata. Lalu gimana caranya moyang kita di zaman dulu bisa tahu apa yang adanya virus? Ternyata virus sudah diketahui keberadaannya oleh manusia sejak tahun 1883 loh. Ya, jadi virus itu dari 1883 ya, penemuan pertama. Adolf Meyer meneliti kenapa sih tanaman berkembang bisa Penemu pertama namanya adalah Adolf Meyer. sesuatu yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri yang sekarang kita kenal dengan virus. Ya, Nah, virus. dari sini kita pertama kali tahu tentang adanya virus. Yang spesial tentang virus ternyata nggak jelas apakah virus ini sebenarnya benda hidup atau benda mati. Kadang seperti benda hidup karena bisa berkembang biak dalam sel hidup seperti di tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Tapi kadang juga seperti benda mati karena nggak bernapas, nggak bergerak, nggak ada metabolisme atau proses kimia kehidupan dan berbentuk kristal kalau berada di luar sel hidup. Jadi bisa dibilang virus adalah benda hidup yang mati, atau benda mati yang hidup, atau benda yang hidup tapi mati. Nah lo, bingung nggak? Nah, kalau udah ngerti betapa spesialnya virus, yuk kita cek 5 keprik benda mati, kayak pakaian, permukaan meja, atau dinding. Tapi bisa sih bertahan hidup selama beberapa saat di tangan setelah menyentuh benda-benda tersebut supaya virus nggak sempat masuk ke dalam tubuh. Virus nggak bisa seenaknya masuk ke tubuh manusia. Harus ada perantaranya. Contoh, virus HIV bisa masuk ke tubuh manusia lewat cairan tubuh tertentu seperti darah atau sperma. Ya, jadi virus itu tidak harus masuk langsung ke tubuh ya. Pasti ada perantaranya. Seperti yang tadi itu HIV/AIDS. Ya cuma itu, ternyata virus juga nggak sembarangan memilih bagian tubuh makhluk lain yang mau ditinggalinya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19. Nah, ini untuk virus corona. Sel di saluran pernapasan manusia. Jadi kalau virus corona hinggap di telinga atau kakimu, virusnya nggak bisa berkembang dan nggak akan menimbulkan penyakit. Tapi jangan kemudian pegang mata, hidung atau mulutmu ya, karena virusnya bisa masuk lewat jalur ini. Ya, jadi ada perantara dia masuk ke dalam tubuh kita ya. Virus seringnya mengganggu kesehatan makhluk yang ditumpanginya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 yang bisa menimbulkan gangguan pernapasan hingga komplikasi. Baik, dari tayangan video yang tadi udah tayangkan, kira-kira kalian ada tanggapan atau pertanyaan nggak ini? Saya Bu, Ya, Zahida? apakah semua virus itu peranannya selalu tidak menguntungkan? Apakah ada virus yang menguntungkan? Iya, jadi Zahida bertanya, dia lihat tadi kan virus itu ada yang tidak menguntungkan. Ya, apakah dia selalu tidak menguntungkan? Terus apakah ada yang menguntungkan untuk kehidupan sehari-hari? Ya, kita tampung dulu ya pertanyaan dari Zahida. Oke, tadi Zahida. Sekarang ada lagi nggak nih yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Saya Bu, Ya, Emi, silakan. bagaimana cara agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus? Ya, bagaimana cara kita Agar terhindar dari infeksi virus? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Tadi Emi, ada lagi yang mau bertanya atau memberi tanggapan setelah melihat video? Saya Bu, Iya, Elsa, silakan. bagaimana cara pengobatan ketika seseorang terjangkit virus? Iya, bagaimana cara pengobatan ketika seseorang itu terjangkit virus? Oke, kita tampung dulu ya. Baik, dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan sama teman kalian dari Zahida, Emi, sama Alsha,
nanti kalian akan diskusikan ya. Setelah nanti kalian diskusikan dengan kelompok yang akan Ibu bagikan. Di situ di kelompok itu nanti kalian akan mendiskusikan tentang artikel. Nanti Ibu kasih artikel di dalam LKPD-nya. Kalian diskusikan permasalahan-permasalahan yang tadi ditanyakan sama temennya ya. Nanti di sini di artikelnya berbeda-beda ya di setiap kelompok. Ada yang tentang virus corona, virus HIV, sama ada yang virus cacar. Nanti kalian kerjakan dengan melihat artikel yang sudah Ibu taruhkan di sini ya. Ya, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Ini ada, kemarin kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok pertama, Nifa Aulia. Ini Nifa. Kelompok kedua, Zahida. Kelompok ketiga baru Nadia ya. Ya, nanti kalian diskusikan artikel yang sudah Ibu bagikan dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang kalian cari kelompok masing-masing dulu ya, berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan. Nanti ini bisa kelompok 3 berapa? 3, 2, 1 gitu. Kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nanti kalian baca di LKPD yang udah Ibu bagikan. Di situ ada beberapa artikel, berbeda-beda artikel ya dari setiap kelompok. Terus di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari artikel yang sudah ada di sana ya. Mengerti? Oke, ayo silakan sekarang dikerjakan. Nanti bisa cari referensi lain di YouTube ataupun di Google. Nanti kalian cari ya, cari lagi. Kalau tidak cukup dengan artikel yang di sana, bisa kalian cari artikel yang lain juga untuk referensinya ya. Oke, sekarang ayo dikerjakan dulu LKPD-nya. Ya, ini kelompok 1, Nifa dapat apa tadi ini topiknya? Tentang virus cacar air. Ya, virus cacar air itu nama virus yang menyebabkannya itu apa? Varicella zoster. Ya, itu nama virusnya ya. Nama penyakitnya cacar air. Kira-kira cacar air itu penyebaran atau kita terinfeksi itu bagaimana caranya? Kenapa kita bisa terinfeksi? Kita bersentuhan secara langsung dengan lekukan atau lenting yang terdapat cairan, terhirup droplet air liur penderita melalui batuk atau bersin. Iya, jadi misalnya kalau cacar air itu kan dia seperti ada bintik-bintik itu ya di kulit. Nanti cairannya itu misalnya cairannya kesentuh dengan yang lain, nanti terinfeksi lah yang menyentuh tadi. Bisa juga melewati batuk atau bersin ya. Oke, nanti dilanjutkan ya, cari cara pencegahannya, terus bagaimana penyebaran virusnya. Dilanjutkan ya. Oke. Ini kelompok 2. Tadi dapat artikelnya apa? HIV. Virus HIV ya. Virus HIV itu apa sih? HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit. Iya, HIV itu adalah nama virusnya ya. Nama penyakitnya apa? AIDS ya. Bagaimana penyebaran dari AIDS ini? Bagaimana seseorang itu bisa terkena penyakit AIDS?
HIV atau AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Sehingga faktor risiko HIV atau AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual, dan menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Iya, jadi penyebarannya itu ada dua, dari darah dan dari kelamin. Tadi yang dari darah itu makanya kita jarum suntik itu tidak boleh dilakukan lebih dari sekali. Ya, harus satu orang satu jarum suntik, gitu ya. Terus nanti kalian cari itu beberapa, apalagi yang mau dicari nih? Pencegahannya ya, bagaimana untuk mencegah dari penyakit AIDS tadi. Ya, dilanjutkan ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3 kalian dapat artikel tentang Virus corona. ya, virus corona. Tadi juga udah Ibu jelaskan ya, di depan itu ada virus corona. Terus yang kalian dapat di situ apa aja? Ada cara penyebarannya enggak? Penyebaran ada Apa itu, bagaimana cara virus corona itu menyebar? yang pertama bisa lewat bersin dan Bersin, terus juga ada bersentuhan dengan orang yang sudah terinfeksi dengan iya. dan bisa juga lewat udara. Iya, jadi droplet ya, nanti kita bersihin dropletnya itu di bawah sama udara, nanti kena sama yang lain, jadi terinfeksi juga ya. Ya. Terus apalagi di situ, bagaimana cara kalian mengatasi atau pengobatannya kalau kita kena virus corona? Nah, Jangan lupa cara Apa? 5M, 5M, itu pertama apa? menggunakan masker, Masker, terus mencuci tangan, jaga jarak, apalagi? menghindari kerumunan. Iya, itu ya. Jadi kalian menggunakan masker, menjaga jarak itu salah satunya ya. Terus nanti kalian cari juga beberapa deskripsi tentang virus corona. Setelahnya baru kalian kalau sudah jadi baru dipresentasikan ke depan ya. Oke, sekarang dilanjutkan dulu. Bagaimana kelompoknya, sudah selesai berdiskusi? Oke, kalau sudah selesai berdiskusi, sekarang udah siap dong untuk presentasi? Iya, untuk kesempatan pertama Ibu kasih untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya, ini kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Minta tolong ya, untuk kelompok lain jangan ada yang ribut, dengarkan temannya. Nanti setelah dia presentasi, kalian bisa bertanya atau menanggapi tentang artikel yang mereka jelaskan. Ya, silakan kelompok 1 dipresentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang virus cacar. Nama lain dari virus cacar itu Varicella zoster. Dan perkenalkan, nama saya Widra Tuti sebagai moderator, dan ini teman saya Julia Anggeria, Paulia Febri, Alsa Febriani, Yara Dewi. Baik, pengertian cacar akan dibacakan oleh teman saya Julia Anggeria. pengertian cacar air adalah penyakit infeksi virus pada kulit yang menyebabkan bentel-bentel berisi cairan atau lenting pada seluruh tubuh dan wajah. Dan penyebarannya akan dibacakan oleh Paulia Febri. Ya, penyebab cacar air itu adalah apabila kita bersentuhan dengan lepuhan atau lenting yang terdapat cairan, atau apabila kita terhirup droplet air liur si penderita melalui bersin atau batuk. Cara pencegahannya akan dibacakan oleh Alsa. Cara pencegahan penyakit cacar air: melakukan vaksinasi cacar air.
Vaksinasi sebagai cara pencegah cacar air dianjurkan semua anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun dan orang dewasa yang belum pernah terkena cacar air. Baik, ini semua tentang virus cacar. Apakah ada yang bertanya? Ya, mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya. Ya, Salsabila, silakan. Kelompok 1 didengarkan ya, ini temannya mau bertanya. Apakah cacar hanya menginfeksi seseorang satu kali dalam seumur hidup? Baik, pertanyaan dari Salsabila Salim dari kelompok 1 akan dijawab oleh Tiara Dewi. Ya, Tiara. Jika seorang terkena penyakit pertama kalinya, maka dia tidak akan terkena kembali, karena di dalam tubuh mereka sudah terbentuk antibodi yang kuat. Jika virus tersebut menyerang tubuh kembali, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terkena kembali. Baik, terima kasih. Hanya ini dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan duduk kembali ya. Ini kelompok 1 sudah presentasi, sekarang untuk kelompok 2 ya. Yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi biologi tentang virus HIV yang merugikan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Destira Latisa sebagai moderator. Saya Salsabila Salim. Saya Zahida Alfiana Makbul. Saya Fiona Sucitra. Dan kami ingin membacakan hasil presentasi kami yang dibacakan oleh Fiona. Baiklah, pengertian HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit, dan dampak dari HIV menyebabkan penyakit AIDS. Dan penyebarannya akan dibacakan oleh Zahida. Cara penyebaran HIV atau AIDS masuk melalui 2 jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Sehingga faktor risiko HIV atau AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual, dan menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Dan pencegahannya akan dibacakan oleh Salsabila. Cara pencegahan: menghindari penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain seperti sikat gigi dan alat ukur, melakukan hubungan seks secara aman. Baik, ini hasil presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, ini dari hasil presentasi temannya. Kira-kira ada kelompok lain yang akan menanggapi atau ada pertanyaan? Silakan. Iya, kelompok 3 ya. Silakan. Apakah penyakit AIDS bisa disembuhkan? Ya. Apakah penyakit AIDS bisa disembuhkan? Baik, Salsabila akan menjawab. Nadia dari kelompok 3. Penyakit AIDS dapat diobati tapi tidak bisa disembuhkan karena penyakit ini menyerang kekebalan tubuh sehingga penderita AIDS imunnya menurun secara drastis. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Ada tanggapan lagi? Sudah mengerti ya kelompok 3? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Silakan kembali ke kursi ya. Untuk kelompok 2 sudah selesai presentasi. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk presentasi ya. Silakan. Untuk yang lain diperhatikan ya teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia sebagai moderatornya, dan
Di sebelah saya, Aulia Sadatul Fadilah. Saya Tanzila Aprilia Hafifah. Saya Olivia Nanda. Saya Luna Setia. baiklah. Pengertian virus corona akan dibacakan oleh Tanzila. Virus corona, coronavirus biasa 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi respiratory syndrome coronavirus. Ya, terima kasih untuk rekan kami Tanzila. Selanjutnya, adapun cara penyebarannya akan dibacakan oleh rekan kami, yakni Olip. Silahkan. Adapun cara penyebarannya yaitu dengan cara yang pertama lewat bersin dan juga bersentuhan dengan orang yang terjangkit oleh virus corona dan juga lewat udara. Ya, terima kasih Olip. Dan adapun cara mengantisipasinya akan dibacakan oleh rekan kami, yakni Aulia Sahdatul Fadilah. Cara mengantisipasinya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, jangan berbagi makanan, dan jangan lupa olahraga. Oke. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Apakah ada yang menanggapi? Iya, ini presentasi dari kelompok 3. Silahkan kelompok lain. Ya, ini presentasi dari kelompok 3 ya. Untuk teman-temannya yang lain, kelompok lain ada yang mau ditanggapi atau bertanya? Saya Bu. Iya, kelompok 1 ya. Sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Apakah virus corona sudah benar-benar hilang? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 1. Dan adapun jawabannya akan dibacakan oleh rekan kami, yakni Luna Sevia. Silahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Walaupun status pandemi sudah dinyatakan hilang, tapi virus corona ini sudah memasuki status yang namanya endemi, di mana virus ini berjangkit pada suatu wilayah. Jadi virus corona belum bisa dinyatakan hilang 100%, tapi hanya akan menembus. Iya. Ya, sekian presentasi kami dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali lagi. Ya, tadi semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Presentasi kalian sudah bagus-bagus banget. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Penjabaran artikelnya juga sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Iya. Iya. Selanjutnya kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi setelah presentasi, terima kasih untuk presentasinya. Sekarang Ibu akan melanjutkan dengan penguatan materi ya. Coba perhatikan dulu ke layar. Tadi kan kalian sudah berdiskusi tentang virus ya. Ada virus yang menguntungkan, ada yang merugikan ya. Contoh virus yang yang merugikan di sini yang pertama kita lihat ya. Yang menguntungkan dulu. Yang pertama ada virus yang dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika ya, atau nama lainnya adalah terapi gen. Ini untuk virus yang menguntungkan. Jadi ada untuk rekayasa genetika. Yang kedua, virus itu dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin. Ya, kalian semua pasti sudah mendapatkan vaksin ya. Yang ketiga, virus itu dimanfaatkan untuk serangga atau hama. Ini banyak sekali digunakan untuk di pertanian. Yang keempat, virus itu dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis. Ya, ada untuk pengobatan.
Nah, setelah tadi yang menguntungkan, ada juga virus yang merugikan. Yang pertama di situ ada gambarnya adalah gambar gondong ya. Di sini ada gondong itu atau nama lainnya adalah parotitis. Terus yang kedua ada cacar variola. Ini tadi seperti yang sudah dijelaskan temannya di kelompok 1 tadi ya. Terus yang ketiga ada influenza. Nah ini kalau influenza pasti sudah sering kalian alami ya, influenza. Yang keempat ada virus HIV. Nah tadi ini juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Yang selanjutnya ada virus corona. Nah, corona juga sudah dijelaskan dari kelompok 3 tadi. Selanjutnya ada virus Ebola. Virus corona dan virus Ebola ini adalah virus yang menjadi pandemi ya. Soalnya beberapa tahun lalu ada pandemi virus corona. Selanjutnya ada yang virus yang menginfeksi pada hewan. Jadi tidak hanya pada manusia seperti ya contohnya yang tadi, ada juga yang untuk hewan. Yang pertama contohnya adalah rabies. Ya, rabies itu ada pada anjing, ada pada monyet juga ya. Iya, selanjutnya penyakit tetelo pada ayam. Tetelo ini dia ayamnya itu tiba-tiba mati, terus dia agak kulitnya itu kayak melepuh gitu ya. Yang ketiga ada flu burung. Nah, flu burung ini adalah turunan dari SARS atau COVID yang tadi ya. Setelah flu burung ada namanya flu babi. Lanjut baru dia menginfeksi pada manusia, namanya corona tadi ya. Ya, itu adalah materi tentang virus yang menguntungkan dan ada juga virus yang merugikan. Ya, tadi kan udah Ibu jelaskan ada beberapa penyakit yang menguntungkan dan ada yang merugikan untuk dari virus ya. Nah, salah satu untuk pencegahan virus itu adalah vaksin ya. Dari kalian ada yang tahu nggak sih itu vaksin itu apa? Saya Bu. Iya, Nifa, silakan. Jadi vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Iya, vaksin adalah suatu virus yang sudah dilemahkan ya. Vaksin tadi adalah virus yang sudah dilemahkan. Jadi kalian kan pasti sudah diberikan vaksin ya. Dari umur masih kecil sampai sekarang itu terakhir adalah vaksin corona yang tadi yang kemarin. Jadi setelah adanya vaksin itu kan sudah berkurang sekarang yang meninggal gara-gara corona karena kita antibodinya sudah kuat karena ada vaksin ya. Selanjutnya untuk dari kalian ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Iya, Nadia silakan. Adapun beberapa virus yang menginfeksi manusia yaitu yang pertama ada virus SARS-CoV yang menyebabkan corona dan yang kedua yaitu penyakit virus HIV yang menyebabkan AIDS dan yang ketiga ada virus kuman papiloma yang menyebabkan penyakit kutil. Iya. Selanjutnya ada teman-teman yang lain untuk kesimpulannya, silakan. Saya Bu. Iya, Fiona, silakan. Cara pencegahan virus dengan vaksin. Di sini vaksin adalah virus yang telah dilemahkan. Contoh vaksin yaitu pertama vaksin COVID, kedua vaksin influenza, tiga vaksin hepatitis dan keempat vaksin polio. Ya, tadi teman-temannya sudah menyimpulkan dari ada Nadia dan Fiona. Terima kasih, kesimpulannya sudah bagus, padat dan jelas. Tepuk tangan untuk teman kalian dulu. Jadi untuk hari ini Ibu sudah menganggap kalian sudah mengerti ya materi tentang peranan virus. Nah, kalian sudah memahami apa itu peranan virus bagi kehidupan kita.
Sekarang Ibu lanjutkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian setelah Ibu memberikan materi tadi. Ibu akan memberikan evaluasi dari melewati Google Form nanti ya. Kalian udah Ibu kasih dari grup Classroom, nanti kalian klik linknya, kalian jawab pertanyaan yang ada di sana. Oke? Silahkan buka dulu di laptop kalian masing-masing, cari Google Classroom-nya dan buka Google Form ya. Nanti ada linknya di situ. Jadi kalian harus kerja sendiri-sendiri ya, itu nanti selesainya ada nilai tersendiri ya. Ya, kalau kalian sudah selesai, kalian tinggal submit, nanti Ibu cek lagi jawaban kalian masing-masing ya. Sudah selesai? Ya, udah di-submit? Sudah. Nanti Ibu cek bagaimana jawaban kalian ya. Udah, minta tolong laptopnya ditutup kembali ya. Ya. Selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Ya, komponen ekosistem. Jadi, kalian nanti di pondok membaca atau mencari materi tentang komponen ekosistem terlebih dahulu ya. Nanti setelah kita masuk di pertemuan selanjutnya, bisa kita berdiskusi kembali. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai hari ini, sampai sini ya. Jadi tentang materi virus sudah selesai. Sebelum kita menutup, Ibu mengajak kalian untuk menutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga untuk pertemuan hari ini. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.